akal yang ada di para rasul, 4 sifat mustahil yang ada di para rasul, dan 1 sifat jaiz, a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan kayak Nabi makan, tidur, beristri, berhubungan badan, sakit yang wajar, itu sifat jaiz. 9, 41, 50 akidah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad yang mana? Muhammad yang punya bapak namanya Said Abdullah, punya ibu Siti Aminah, lahir di kota Mekah, meninggal hijrah ke Madinah, dan meninggal wafat dimakamkan di kota Madinah. Muhammad yang ini. Akhlaknya, aku baca akhlak Nabi. Kemarin sifat-sifat fisik Nabi, ringkas-ringkasan sejarah perjalanan Nabi Muhammad, ringkasan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluqu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Jadi akhlak itu kalau kata ulama itu diantaranya adalah apa? Perbuatan yang dibiasain, itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu kebiasaan. Makanya ntar bisa kebiasaan jelek, bisa kebiasaan bagus, bisa akhlak bagus, bisa akhlak jelek. Ada juga akhlak itu sifat hati, terus dicerminin di anggota badan, zahir. Jadi akhlak bawaan. Kalau memang hatinya takabur, tawadunya dia takabur. Saya mau orang bodoh, niatnya mah takabur, pengen dianggap tawadu, takabur. Jadi kebiasaan. Jadi kalau kita punya kebiasaan buruk, terus kita lawan, kita ganti sama kebiasaan baik, nah itu namanya akhlaknya diganti dari akhlak jelek ke akhlak bagus. Jadi gitu. Dulu saya kalau diomelin orang tua itu pahamnya lama ya. Ada kata-kata yang dulu saya kalau baba itu kalau ngomel begitu, tapi saya pahamnya lama. Sifat mah orang bisa dirubah, kelakuan mah bisa. Itu bingung saya. Maksudnya apa? Kalau saya tidur kesiangan ngomel, saya males-malesan ngomel, lama-lama kebayang. Jadi gini Pak, sifat susah dirubah, kelakuan bisa. Contoh gini, sifat pelit itu kelakuan apa sifat? Sifat. Kalau kita turutin, pelit terus. Pelitnya masih ada, tapi dilawan. Kita sifat berubah belum? Belum. Kelakuan udah berubah. Besok lagi enggak enak. Dari takut berbagi, ngebiasain berbagi, lama-lama dia terbiasa berbagi. Ini makanya sedekah itu kan perkara yang kalau kagak dilatih susah. Ada orang karena biasa berbagi, padahal mah susah, tapi karena biasa berbagi, ya enak aja, walaupun semampunya. Tapi kalau orang kagak dibiasain berbagi, ada juga berat. Saking jarangnya, itu 5.000 pokoknya gede banget. Saking jarang, nah itu malas, itu sifat. Pengennya orang ngapa-ngapain, pengennya tiduran, leha-leha. Kalau diturutin, malas. Ongkoh-ongkoh sifat malas mah ada. Ambil pacul, dia macul. Hatinya mah masih malas. Kelakuannya dirubah, macul. Lama-lama terbiasa ke bawah. Itu yang disebut akhlak. Jadi kebiasaan yang dibiasain. Nah tinggal kita mau terbiasa akhlak jelek dirawatin, nggak diobatin, apa mau latihan berubah ke akhlak bagus. Contoh gitu,
datang ajan. Ya kalau nurutin sifat, malas. Ongko-ongko malas. Langsung berdiri, langsung ke masjid. Malasnya masih ada nggak? Ada. Tapi kelakuannya berubah nggak udah? Berubah. Lama-lama kebiasaan lagi. Jadi semua itu bisa dibiasain. Contoh pola makan, pola tidur, pola buang air. Kalau kita biasa pagi-pagi buang air, ya tiap bangun tidur buang air. Ntar nih bulan Ramadan yang tukang begadang itu polanya berubah biasanya. Biasa buang air pagi, karena buang air siang. Bangunnya siang. Pola makan berubah lagi. Biasa makan suwaya-waya, jam 10 baru makan. Pagi nyarap. Sekarang makan sebelum subuh. Makan lagi habis maghrib. Sehari 2 hari yang orang biasa puasa sunnah dehidrasi dulu kan. Melingkar 2 hari orang boleh diganggu. 3 hari 4 hari adaptasi lagi. Udah terbiasa. Lantar masuk Idul Fitri berubah kebiasaan lagi. Jadi itu pola. Makanya orang yang kalau pagi biasa nyarap itu rentan sama penyakit. Orang yang biasa makan teratur itu lebih gampang kena penyakit. Ini bukan kata dokter, ini kata saya. Sebaiknya Anda jangan percaya karena ini pendapat saya. Kenapa? Karena kalau biasa makan nyarap pagi, jam 6 nyarap, pas enggak, lah lagi. Karena tubuhnya punya kebiasaan yang udah biasa. Makanya dari dulu saya tuh, ini nggak boleh, jangan dicontoh, ini nggak bagus. Saya tuh biasa pola makan berantakan. Jadi makan saya seenaknya. Pengen jam 10, pengen jam 1, jam 1. Ntar pernah sampai jam 4 saya baru makan sore. Ya alhamdulillah. Kayaknya sampai hari ini mudah-mudahan ya seterusnya orang kena mah saya. Mah, ada tuh mama sih ada di rumah. Jadi pola. Gitu. Jadi perut kita tuh jadi cacing-cacing dalam perut juga udah nggak aneh. Biasa lah dia mah. Percuma kita bergeliat pagi-pagi juga dia makannya jam 10. Dia makannya jam 11. Itu apa? Pola. Makanya pantas kalau Nabi itu punya sahabat Abu Hurairah itu kalau sholat ayub-ayuban. Karena apa? Saking laparnya. Sampai buang airnya itu, tainya Abu Hurairah itu kayak tai kambing, melingkir. Saking jarang makannya. Abu Hurairah. Jadi akhlak Nabi itu Al-Quran. Berarti Nabi ngebiasain akhlak-akhlak bagus. Ini kan ada orang nanya, dia belum pernah ketemu Nabi, beriman, dia nanya sama Sayyidina Umar apa Abu Bakar, ceritain saya bagaimana kebiasaan Nabi. Nangis. Apa? Tanya aja Abu Bakar, dia lebih dekat. Nanya Sayyidina Abu Bakar, tanya bagaimana sih akhlak Nabi. Nangis lagi. Gimana ya saya ngomongnya? Sok tanya aja Siti Aisyah lah, dia istrinya. Nanya ke Siti Aisyah, ya Aisyah, ya istri Nabi, bagaimana akhlak Nabi? Narik napas Siti Aisyah dalam hadis. Khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Wah sini karena khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Ai tegasnya yakni yatakhallaqu bima amarahu Allah bihi. Nabi itu berakhlak sesuai dengan perintah Allah. Rela dengan relanya Allah dan marah sesuai dengan marahnya Allah. Jadi Nabi kalau marah itu apa? Sesuai. Allah ini berarti marah hal ini. Kalau Nabi senang berarti Tuhan senang hal ini. Bahkan la yaghdabu li nafsi, dan Nabi itu tidak pernah marah untuk kepentingannya sendiri. Wala yantaqimulah, dan Nabi tidak menegakkan haknya. Gitu. Gua Nabi, gua kudu dihormat. Tapi ketika Nabi ketemu orang gak dihormat, dia layak nakin, gak nuntut. Nanti kata lawannya siapa? Ustaz. Balik. Layak nakin. Enggak nuntut. Jadi dihormatin orang itu bagus. Tapi kalau gila hormat itu mulai jelek. Dihormatin orang itu bagus. Ngadat mulu. Terima kasih orang menghargain kita. Tapi kalau kita pengennya dihormat, itu mulai kita kesiksa. Iya. Nah besok datang orang yang nyambut, gue cuekin, datang. Baper. Nah, layak dok di nafsi, nggak marah buat kepentingannya. Sampai Nabi itu kan pernah punya utang sama pendeta Yahudi kalau nggak salah. Pas Nabi lagi kumpul sama sahabat, ini sorbannya ditarik, Nabi sampai kecekek.
Apa? Muhammad, udah waktunya lu bayar utang. Lah, belum, kan perjanjiannya bukan hari ini. Gua kagak ngerti, pokoknya bayar. Itu sahabat udah mau narik pedang, saya dina Umar. Saya potong Nabi. Jangan, udah bayar deh. Kasih dia, lebihin. Itu saya dina Umar kan saking marah yang nahan Nabi. Tapi saya dina Umar marah, dia yang disuruh bayarin dari Baitul Mal. Akhirnya orang ini ngikutin sama saya dulu. Saya dulu jalan bro, udah orang sudi gimana sih ini? Udah kalau Nabi orang larang, potong leher. Jalan, udah merengut saya dina Umar. Udah gendeng gue dia. Itu kata Yahudi, dengar dulu. Kagak udah. Gua ambilin barang tuh. Dulu gua jelasin. Orang udah diam. Udah gua rasa pemeluk begitu kayak kita mah. Lu sama Nabi gua galak banget, jahat. Dengerin cerita gua. Ngapa? Ini gua pendeta, gua ngerti ciri-ciri Nabi, ciri-ciri Rasul. Ciri udah ada di dia semua. Tinggal satu yang belum gua lihat. Dia kalau disakitin, haknya dihina, dia marah apa kagak? Tadi gue baru buktiin, ternyata dia orang marah. Bener Rasul. Nih saksiin. Jadi sahadatnya depan Sayyidina Umar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Saking pengen buktiin Nabi itu layak dob li nafsi. Enggak marah kalau hak-haknya yang dihina. Itu kan kayak perang Sayyidina Ali waktu perang Khandaq. Pas perang saling-saling maju, ribut sama Sayyidina Ali. Itu dia jeger di Mekah itu. Pas perang sama Sayyidina Ali kalah. Pas mau ditebas, bunuh gua Ali. Diludahin. Pas diludahin, ditinggal sama Sayyidina Ali. Lah, lu ngapa? Tadi mau bunuh gua ini udah jadi. Tadi gua pengen bunuh tuh karena agama Allah. Lillahi ta'ala. Tapi pas lu ngeludahin, gua emosi. Kalau gua bunuh juga bukan karena agama, bukan karena emosi aku. Tapi kalau kita nggak begitu ya, itu nggak bisa. Apa kita begitu? Belajar. Bisa kalau ngimpi doang mah. Orang dianggap wah. Walakin idza udi'a haqqullahi la yaqumu ahadun li ghadabi. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, tidak ada satu orang pun yang sanggup ngadepin marahnya Nabi. Kemudian Nabi itu alam yakun fahisan. Nabi itu tidak pernah ngomong kotor. Wala mutafahisan. Bahkan tidak pernah berencana ngomong kotor. Rencana ki orang ngomong keji. Entar si Anu kalau ketemu ngaku-ngaku, anjing-anjingin. Lihat entar. Itu kan berencana. Nabi berencana aja enggak? Enggak. Makanya sampai ngelaknat itu kita diatur sama Nabi. Kalau harus ngelaknat, jangan laknat seperti laknatan Tuhan. Tuhan itu kan kalau laknat neraka jahanam. Itu jangan ditiru. Wah, orang biadab, neraka tuh bocah itu kan boleh. Karena itu melaknat seperti laknatan Tuhan. Dan jangan melaknat Tuhan mereka. Jadi kalau kita menghina Tuhan orang, ntar yang dihina balik Tuhan siapa? Tuhan kita. Jadi orang menghina Tuhan kita itu ternyata gara-gara siapa? Kita. Dan jangan menghina orang tua orang. Karena kalau kita menghina orang tua kita, ntar yang dihina orang tua Kita. Bagaimana? Kembali. Iya, boleh. Jangan menghina orang tua orang lain. Jadi Nabi itu bilang jangan kau hina orang tuamu sendiri. Kata sahabat nanya, ya Nabi, aku nggak ada anak hina orang tuanya. Ada. Ketika dia menghina orang tua orang lain. Mau bapak lu, tadinya maling, akhirnya dihina lagi. Nah, bapak lu rampung. Anak-anak atau sholat. Wala ayyaban, dan Nabi tidak pernah mencela. Ayyaban, tidak pernah mencela. Bahkan Nabi itu kan gibah aja ngelarang ya, apalagi nyela. Gibah ngomongin orang sesuai kebenaran itu Nabi ngelarang. Pernah Siti Aisyah itu pamit sama Nabi, ya Rasul, ada rame-rame, saya mau ngeliat. Bentaran ya? Jangan, bentaran. Udah, boleh. Tapi kalau udah nonton jangan ngomong apa-apa. Mungkin saya lupa waktu itu ada apa ada acara nikahan kali orang rame-rame itu kan ya. Tapi jangan ngomong apa-apa ya di sono. Iya, nih minum air segelas. Minum air jangan ditelan. Taruh di mulut. Biar nyampe lokasi orang ngomong. Nah, kagak lama pulang. Dituang apa nanti? Dah, sekarang tuang. Yang tadi di mulutnya. Itu pas dituang ternyata darah. Ya Allah. Ya Rasul, kenapa ini? Nah itu hakikat namanya. Kalau larangan Nabi gibah itu syariat.
Itu hakikatnya itu kalau kita lihat darah. Kalau ngomongin sampai ngomongin itu makan daging busuk. Oh iya. Kan gitu. Gibah. Ini kenapa gara-garanya? Ini kenapa? Kamu kok pas air ini kuatnya darah? Tadi saya ngeliat orang badannya gede. Wah, gede tinggi kayak siapa sih? Saya dah. Gede. Nah, terus saya lihat pakai bajunya cekak, Macet. macet. Iya. Orang pantas banget itu. Dalam hati, kan mulutnya ada air. Kagak lama ngeliat orang, awak kecil bajunya gombrong, Iya. apa? Gedean. Gede. Itu orang pantas juga. Itu cocoknya baju dia yang pakai dia loh yang gede pakai baju dia. Itu kan gibah. Dalam hati. Pas pulang. Nah ini tadi gibah. Makanya kata gue jangan keluar. Itu nggak dikata ya. Termasuk Imam Hasan Basri. Kalau dikata itu dia apa? Gambarannya mungkin daging. Makan dia. Busuk pakai saudara. Bekas daging. Jadi kalau buat mereka, kalau kita kan kalau hati itu masih belum jatuh dosa. Yang penting disusul istighfar cepat. Kalau buat mereka hal itu tuh udah pelanggaran. Contoh gini, yang tadi tuh ulama-ulama itu perkara ngindarin perkara makruh itu kayak lari dari perkara haram. Karena secara bahasa makruh itu berarti perkara yang dibenci. Hanya saja dia tidak sampai derajat diancam disiksa. Kalau haram dibenci dan kalau dikerjain diancam disiksa. Tapi sama-sama dibenci. Gitu. Wala mudahan. Madahan. Belum atasnya masih bagus. Wala madahan, dan Nabi tidak pernah muji berlebihan. Muji boleh, jangan berlebihan. Ente, masya Allah. Kamu lu tak ada kayak ente. Ya kalau ada ketukar dong sayang. Masya Allah. Jadi muji itu yang sedang. Bahkan kalau Sayyidina Ali, kalau kamu nemu orang muji itu sumpah mulutnya pakai apa? Pasir. Kenapa? Dia lebih bahaya. Kenapa? Kamu ketika dipuji itu gimana? Bangga. Ya memang kita pengennya dipuji pisan, dipujinya berlebihan pisan. Itu penyakitnya ke kita. Ya. Makanya saya kalau 2-3 hari nggak ada yang muji, suka muji sendiri. Kenapa tuh? Ya, bukan. Kagak ada yang muji pisan tidak ada. Langgaran. Saya ustad. Kan main dah. Wala sohoban, dan Nabi tidak pernah teriak fil aswaki di pasar. Jadi nggak pernah teriak di pasar. Jadi Nabi itu suka ke pasar. Jadi Nabi itu kalau di pasar Madinah suka jalan, meriksa hukum-hukum, dicontohin di situ. Makanya kan jadi hukum muamalah. Pernah Nabi itu pas lagi jalan ke pasar, itu ada orang dagang apa? Kayak kacang-kacangan, gitu. Biji-bijian. Itu tangan Nabi dipasukin ke dalam. Set. Pas diangkat, yang bawah jelek, yang atas bagus. Ini kenapa begini? Ya biar laku ya Nabi. Nah itu keluar hadis. Man gosya, apa? Walaysa minna. Barang siapa yang nipu, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, jadi keluar hadis-hadis itu. Pernah Nabi lewat di satu pasar, ada orang tawar menawar. Pokoknya ini mah perumpamaan. Saya nggak jual kambing ini kalau nggak 3 juta. Wallahi saya nggak jual kalau nggak 3 juta. Kata yang beli, wallahi saya nggak bakal beli lebih dari 2 juta. Pas Nabi lewat, pada sumpah, wallahi saya nggak ngurangin dari 3 juta. Kata dia, wallahi saya nggak beli kalau lebih dari 2 juta. Pas Nabi lewat lagi, terjadi transaksi. Jadi udah laku kambing. Kata Nabi, ini kalau nggak salah satu, dua-duanya kena denda apa? Sumpah. Rupanya tahu dia yang nurunin apa dia yang naikin. Karena harusnya kan nggak bisa jadi itu. Wama doroba biadihi ahadan. Dan Nabi tidak pernah tangannya memukul sekalipun tidak pernah memukul seorang pun. Gimana sih? Tidak pernah memukul satu orang pun. Wama doroba, dan tidak memukul Nabi biadi dengan tangannya ahadan kepada satu orang pun kotun sama sekali. La khodiman wala muratan, tidak pernah mukul pembantu pelayan wala muratan, dan tidak pernah mukul perempuan. Baru lanang. Ada RT dia. Bahkan katanya kalau di Quran itu kan ada, kalau bini nusus itu bisa ranjang terus pukul
Atau anak kalau nggak sholat itu umur 10 tahun pukul. Ini bahasa pukul jangan bahasa pukul preman pasar. Pukul. Mati. Pukulnya min ghairi mubarihin, bukan pukulan yang menyakiti, melukai, meninggalkan bekas, bukan. Ini ditahdid untuk memperingatkan, nakut-nakutin. Jadi kayak mukul pakai apa? Ngantongin pulpen. Salat sono gitu. Bukan apa? Mana kayu gede. Bukan. Itu nanti juga marah. Ditahdid. Atau mukul bini. Bini dibilangin orang penuh, wah, lakinya habis belajar kungfu. Enggak, padahal tuh mukulnya tuh kayak orang, kalau orang kan biasa punya kayu siwak, kata kalau masak jangan cecak digoreng. Mukul kuat. Kan yuk kecoa. Coba jangan digoreng. Kecoa digoreng. Kapan Nabi itu pernah mukul? Illa ayyujahida fisabilillah. Ketika perang di jalan Allah. Wala yujazi sayyi'atan bisayyi'atin. Wah, ini Nabi yang susah kita nyontohnya. Dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Wah, kalau saya mah bagaimana teman? Kalau dia baik, saya baik. Itu mah kunyuk ya bisa. Iya, itu mah nggak ada, siapa juga bisa kan. Kalau dia baik, saya baik. Itu mah siapa yang bisa. Nggak usah jadi prinsip itu mah. Kalau Nabi itu layu jazi apa? As-sayyi'ata bisayyi'atin. Tidak balas kejelekan dengan kejelekan. Kan ada di cerita yang Nabi kalau lewat diludahin nenek-nenek. Pas besoknya lagi biasanya diludahin kok kagak sakit. Wah, dibawain jeruk, apel. Apa ini dicontoh sama ulama itu ada. Orang Arab itu rumahnya kadang-kadang ada yang di bukit atas, bukit bawah, apa 2 tingkat tuh saya lupa. Itu ulama itu. Jadi air tinjanya ini buangan sepit apa? Peralon tinja itu lewat rumah ulama ini. Terus bocor. Jadi setiap hari kalau yang atas ini buang air itu dia bersihin. Itu selama 10 tahun lebih kalau nggak salah. Dan yang atas ini nggak tahu dan nggak dibilangin sama dia. Udah. Kapan waktu yang di bawah sakit? Ini kalau nggak salah orang Yahudi ya, yang di atas. Apa sakit? Dilongok. Pas dia lagi ngelong, dia ngeliat ada yang netes dari atas. Tuhan, maaf ya, itu bau tai sekali. Itu tetesan apa ya? Oh, nggak apa-apa itu. Pas diperhatiin sama dia, loh, ini mah pipa sepiteng saya. Nah, Tuhan, ini mah dari rumah saya. Iya, nggak apa-apa. Kenapa nggak ngomong? Saya kan nggak tahu. Udah nggak apa-apa. Ini udah lama. Ada 10 tahun. Nah, kenapa nggak berbilang? Kami disuruh menghormati tetangga sama Nabi kami itu seperti tetangga itu kaya-kaya. Kalau kami mati itu dapat warisan. Saking disuruh hormatnya. Begitu sekali ajaran Nabi kami. Saksikan. Asyhadu alla ilaha illallah, masuk Islam lagi. Anggap kita tetangga baru maku di tembok sebuta. Ya kalaupun bilangin kan kudunya yang baik-baik. Jangan ngomong, jangan dibentak, buta kalau nggak usah. Mata lu buta. Lembur. Tapi itu tengahnya kan itu ya. Mata lu kotok ya. Ini nyontohnya susah ini. Tiap hari ketemu kita buang muka, besok kita kan belum buang muka, dulu sama kita. Kalau nanti enggak, tetap ditegur terus. Apa kabar? Sehat? Wali jadi wali. Cuman sabar lah. Ya kayak apa Nabi yang pas meninggal Sayyidina Abu Bakar, tidak ada satupun perbuatan Nabi yang kagak ditiru sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tuh nanya ke Siti Aisyah anaknya, Neng, masih ada nggak kebiasaan Nabi yang belum Bapak tiru? Udah semua, Pak. Ada satu tapi yang belum. Apa? Nabi biasa ke pasar, di pojok pasar itu ada orang nenek, apa orang udah buta, tua, itu Nabi nyuapin tiap hari. Oh yaudah, bawa makanan disamperin. Pas mau disamperin ternyata orang buta itu, orang aki-aki, orang tua itu nyumpain Nabi baik. Dia Yahudi. Awas, jangan pada ketipu sama Muhammad, tukang tipu, masa ngaku-ngaku Nabi, tukang sihir itu. Awas lu, jangan kompol lama-lama sama dia, ntar kepengaruh. Ternyata tiap hari yang nyuapin Nabi. Sayyidina Umar udah nangis nyuapin itu. Terpaksa, karena Nabinya ngerjain ini. Suapin, ditangkap tangannya. Siapa lu? Saya yang biasa nyuapin. Enggak, bukan.
Pertama tangan dia mah lembut. Yang kedua dia kalau nyuapin itu dikunyah dulu, dialusin karena gue gak punya gigi. Jadi gue pas masuk tinggal nelen, lu makanya udah dikunyah ya. Kasar-kasar dilelep. Bukan. Nanti saya dinamakan, iya saya bukan yang biasa ngasih makan, Kong. Lu siapa? Saya temennya. Emang temen lu kemana? Temen saya meninggal. Temen lu emang siapa itu? Itu yang Kong maki-maki baik. Muhammad. Oh, masuk Islam lagi. Makanya mereka gampang narik orang masuk Islam. Kita orang Islam aja kita masuk kita. Susah. Ustaz kadang suka. Ustaz suka gimana jemaah? Enggak tono. Kalau di sini Bukan saya. Gitu ya. Kalau balas keburukan sama keburukan mah siapa ke bisa. Kalau Nabi keburukan dibalas kebaikan. So, wala yujazi. Banyaklah kalau kisah-kisah yang begini Nabi itu banyak sekali. Walakin ya'fuwa, tetapi Nabi itu memaafkan, wa yashfah dan berlapang dada. Wakana, wah ini yang resep Nabi ini. Wakana daimal bisri. Nabi itu keadaannya senantiasa ceria, tersenyum, apa? Ceria, gembira. Jadi orang itu nggak takut deketin Nabi. Kita berorok punya duit sebagian asok. Nabi itu nggak. Jadi kayak orang itu nggak segan, nggak takut deketin Nabi itu. Jangan deketin, apa lagi merengut banget, kayaknya diomelin bini dia. Nabi nggak. Daimal bisri, sahalal khulqi, rendah budi. Gampang lah, enteng budinya itu. Layinul janib, lemah lembut. Mutawasilil ahzan ini, tapi di satu sisi Nabi itu sering terlihat risau, karena risaunya Nabi itu mikirin umat, mikirin apa, ajaran. Kita risau apa? Walaysa bipatin wala ghalidin. Nabi itu nggak pernah keras, nggak cemberut, nggak kusut, nggak kasar, nggak keras hati. Wakana aksarana si tawaduan. Nabi orang yang paling banyak tawadunya. Yahbidun na'li. Nabi itu menambal apa? Ngesol sendalnya sendiri. Jadi kalau sendal Nabi putus, apalagi cuman kotor, Nabi yang nyuci sendiri. Putus, Nabi ngesol sendiri. Kita jadi laki bertahun-tahun ya nyuci sendal di awan. Kudu baby nih baik. Padahal bini itu kan kurang nyebutnya azzauju. Pasangan. Bukan pembantu bini, pasangan. Bini tenang ada kita, kita tenang ada bini. Berarti kan saling nenangin. Kalau hari ini pagi ini bini nyediin kopi kita, besok pagi kita yang nyediin bini. Pasangan. Catat. Besok kalau yang nyediin teh buat bini share ke grup. Korban ngaji semalam. cuci baju besok. Habis dibully nih. Wayah Pak Usaubi, Nabi itu nambel baju sendiri. Wayah libusat, Nabi memerah kambing sendiri. Wayah kilul ba'ir, Nabi ngikat kambing sendiri. Ngikat keledai sendiri. Ontak sendiri. Jadi artinya gini gambarannya. Orang itu kan kalau jadi tokoh penggede, pas nyampe satu acara kan dulu mau ontak, turun, iketin ontak saya. Kan Nabi itu enggak. Walaupun Sayyidul Alam, Sayyidul Anak, turun, ikat sendiri. Jadi yang bisa dia kerjain, dia nggak nyuruh orang. Itu nggak terbiasa nyuruh orang. Kita kan baru jadi ustadz kampung gimana? Iya, Sedang. Motor-motoran lah, motor. Nabi itu gambaran itu. Tawaduannya itu. Wa yakhdumu fi mihnati ahli. Dan Nabi itu suka membantu pekerjaan istrinya. Makanya pernah ada Siti Aisyah ditanya, apa yang diperbuat Nabi di rumah? Dia perbuat seperti orang lain perbuat. Nah itu tadi. Sendalnya nyesol sendiri, bajunya bolong, tambal sendiri. Nyetrika sendiri. Iya kalau kita itu harusnya gitu. Harusnya. Anda. Jadi bini itu mau masakin kita, mau nyuciin kita itu harusnya bersyukur benar. Keren ya. Dan bukan kewajiban dia itu, kewajiban laki itu kan udah sering saya bolak-balik ini. Bahkan kalau orang baru kawin itu bini harus dikasih tahu, Neng, tahu nggak hak dan kewajiban?
Apa bang? Nih kewajiban abang masak, nyuci, ngepel, itu nih kewajiban abang itu. Saya ngapain bang? Dulu mah pokoknya asal gua colek ngerti. Iya, lah nyuci abang, masak abang, ngepel abang, iya. Abang Iya, kan? Iya. Apa yang dicolek? Bang, tapi kan saya kan punya pahala bang. Ya, saya ngeringanin beban abang ya. Abang kan nyari duit, biar yang nyuci saya. Ya deh neng, lo mau pahala mah. Iya. Saya masak bang ya. Iya kan? Biar jadi pahala di surga. Ini mau bini orang masak jadi bangut lah. Makan apa hari ini? Tempe lagi. Nih duit 2 juta makan restoran. Oh yang cabein ya. Gampang ngomong mah bisa banget saya nih ngomong. Klemes banget kalau ngomong. Lu ngomong berapa susah. Kan ilmu tasawuf itu yang sulit praktek bukan ilmunya. Kalau ilmu tasawuf wajib dipelajari dan gampang neranginnya. Cok tadi Ustaz ikhlas apa ikhlas? Lillahi ta'ala, karena Allah, karena nyari pahala. Gampang kan? Gampang. Tinggal praktek susah. Itu kan praktek susah. Ilmu tasawuf tingkat tinggi, ada fardu ain dia wajib dipelajarinya. Kalau ngamalin susah itu lain hal. Berapa banyak orang Islam tahu sholat wajib, tapi ninggalin sholat umpamanya kan gitu. Tapi kan belajar sholat tetap wajib, nggak jadi nggak wajibnya. Ilmu tasawuf juga sama. Ada ilmu akhlak lagi. Tinggal meraktekin mah ya belum mbak. Wa yujibu da'watal hurri wal abdi. Diundang mau orang kaya, orang miskin, mau orang merdeka maupun budak, Nabi kalau diundang datang. Wa yaudul mardo, dan Nabi suka menjenguk orang sakit. Wa yudbi'ul janaiz. Kalau ada orang meninggal Nabi ngikut ngiring nganterin jenazah ke pemakaman. Bahkan Nabi pernah itu pagi waktu kumpul sama para sahabat, Nabi nanya. Kumpul sahabat. Siapa yang hari ini puasa? Enggak ada yang jawab. Abu Bakar jawab, anak ya Rasul, saya. Oh. Siapa yang hari ini nyolatin jenazah? Nggak ada jawab. Saya Rasul. Oh. Siapa yang hari ini ngasih makan orang miskin? Nggak ada. Saya Rasul. Abu Bakar semua. Siapa yang hari ini ngiringin jenazah? Saya Rasul. Tidaklah kumpul 4 kelakuan ini kecuali dia pasti masuk surga. Itu katanya Sayyidina Umar ngomong begini. Oh itu teh amal ahli surga ya, gitu. Saking ngumun. Oh begitu amal ahli surga ya. Wakana apa nasi? Nabi itu sangat menjaga diri. Lam tamussu yatuhum ro'ata. Tidak pernah disentuh, tangannya tidak menyentuh seorang wanita pun. Layam liku roqqaha aw ismati nikahiha. Tidak bukan budak apa? Ketika bukan perempuan yang dimiliki dengan sebab sebagai budak. Au terpelihara karena sebab nikah istri, au takuna zata mahromin, atau ada dia itu punya mahram. Makanya Nabi itu nggak pernah kulitnya itu sampai meninggalnya disentuh oleh perempuan yang haram menyentuh Nabi, atau Nabi tangannya tidak pernah menyentuh perempuan yang Nabi haram menyentuh dia. Makanya waktu baiat waktu putuh Mekah, bukan itu ya, yang orang pada baiat itu yang perempuan mah diwakili nama Sayyidina Umar yang pada baiat. Ada yang bilang bukan karena saking banyaknya yang masuk Islam, tapi karena Nabi itu tidak pernah kulitnya disentuh oleh perempuan yang tidak halal buat disentuh. Kalau kita kan bawaannya, kalau orang pengen terus, baca nih. Wakana asyadahum hayaan. Nabi itu sangat pemalu. Bahkan Nabi bilang Nabi itu pemalunya lebih dari perawan pinggisan. Wajwada suduran, dan yang paling bagus bentuk dadanya. Wasja'uhum qalban, paling gede berani nyalinya hatinya. Wasdaqahum lahjah, yang paling bagus tutur katanya apa? Sapanya. Iya, kalau ngomong itu bagus ya. Paseh. Tersusun, rapi, jelas gitu lahjah. Paseh wal yanahum marikah. Paling apa? Lembut perangainya. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wasahbihi. Ini ternyata saya kira bisa saya habisin. Jadi ya, satu pertemuan lagi lah kelar akhlak Rasulullah SAW.
Mudah-mudahan kita bisa kumpul bersama saking kagak pantasnya kali ya, sampai susah saya ngomong. Ya semoga kita diaku umat Nabi Muhammad. Amin. Syafaat. Amin. Diampunin dosa-dosa dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan guru nyemplung ya cepet dapat syafaat dari Nabi. Amin Allah amin. Cuman kalau buat Apa tuh? kamar di surga sama Nabi makanya berat amat ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.